Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan kesempatan kali ini gue mau sharing tentang time frame ya. Nah, kenapa gue mau sharing tentang time frame ini? Karena ini masih relate ya sama apa yang sudah gue jelasin di video-video sebelumnya, yaitu tentang candlestick ya, dan juga analisa secara global atau general gitu ya. Nah, ini masih menjadi Masih menjadi pertanyaan sih sebetulnya buat teman-teman semua ya. Kenapa trading itu kalau misalnya gua ganti-ganti time frame malah bikin gua bingung gitu. Nah, ini sebetulnya karena persepsi kalian tentang time frame itu terlalu kompleks menurut gua gitu, dan juga terlalu asumsinya tuh terlalu liar kayak gitu ya. Padahal sebetulnya tuh time frame itu nggak sekompleks itu ya. Dan semuanya gua akan jelasin di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar tentang time frame, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Linknya sudah gue sediakan di description di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut, terus kalian bisa baca-baca deh tuh ya tentang Okta, dan kalian bisa melakukan registrasi juga menggunakan link tersebut dan melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Nah, kenapa Okta? Karena sekali lagi gue sendiri ya, gue pakai Okta teman-teman. Dan transaksinya semuanya itu aman-aman aja, mau dia lagi ada news ya atau di situasi biasa aja gitu ya, itu semuanya mulus ya. Dan juga chartnya juga semuanya tidak ada manipulasi gitu ya, dan semuanya transparan, tidak ada biaya-biaya tambahan atau biaya-biaya tersembunyi gitu. Jadi nyaman ya kita sebagai trader. Dan juga jangan lupa kalian bisa download aplikasi Okta di App Store kalian maupun di Play Store ya. Yang mana di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space yang benar-benar ngebantu banget buat kita para trader. Ya, di Space itu fiturnya ada tentang forex, XAU, ya kripto, saham luar negeri ya. Analisa teknikal maupun fundamental, bahkan berita-berita atau rumor-rumor seputar tadi instrumen-instrumen yang gue sudah sebutkan ada semua ya. Jadi kalian bisa langsung download. Oke? Nah, lanjut teman-teman ya. Di sini gue langsung akan jelasin aja ya supaya tidak terlalu lama. Oke? Nah, gue akan jelasin tentang time frame, dan kali ini gue menggunakan Ethereum teman-teman ya. Kenapa Ethereum? Karena gue buat video di hari Minggu dan market yang buka tuh kripto ya. Jadi di sini gue jadikan Ethereum. Nah, ngomongin tentang time frame teman-teman ya. Otomatis ya kita kalau trading itu akan deket sama yang namanya time frame. Cuman gimana sih cara pakai time frame ini supaya hasilnya maksimal ya? Pertama ya, kalian pasti sering dengar ya yang namanya multi time frame strategi ya. Buat kalian yang belum pernah dengar, gue jelasin secara singkat ya. Jadi multi time frame strategi itu adalah gimana cara kita tuh untuk menggunakan time frame secara optimal ya, beberapa time frame ya, untuk menentukan decision making kita dalam trading sebelum kita open posisi ya. Nah, yang jadi perkaranya teman-teman, kalian bingung ya, time frame mana yang saya harus pakai gitu kan ya. Terus fungsinya apa sih multi time frame itu? Kenapa sih saya masih pakai time frame banyak? Bukannya kalau misalnya kita pakai time frame banyak nanti jadi bingung ya bang. Yang time frame gede bilangnya naik, yang time frame kecil bilangnya turun. Saya mesti ngapain gitu? Itu pasti pertanyaan yang sering muncul. Nah, gini teman-teman, gue kasih tahu yang bener ya. Jadi ada standarnya ya, kalau kalian mau pakai multi time frame strategi itu dibagi dua ya. Kalian bisa pakai 2 time frame atau kalian bisa pakai 3 time frame. Secara ideal ya, kalau kalian mau trading dengan sesuai dengan textbook gitu ya, kalian bisa menggunakan 3 time frame ya untuk multi time frame strategi ya. Yang pertama itu adalah major time frame ya, atau time frame besar. Oke. Nah, time frame besar ini kalau gua ya untuk trading harian, oke, gue biasanya menggunakan H4 atau daily ya, terserah kalian sebetulnya yang mana gitu. Nah, sekarang yang kita cari apa? Yang kita cari di time frame besar ini apa? Nah, yang kita cari itu sebenarnya sangat simple teman-teman ya. Yang kita cari di time frame major ini itu adalah bias atau direction gitu ya. Nah, jadi kalau kita namanya bias dan direction itu adalah kira-kira nanti itu kita berasumsinya atau kita tuh bolehnya itu opennya itu buy atau sell-nya dulu sesuai dengan bias atau direction yang ada di time frame major ini gitu. Itu tujuannya supaya kita bisa menentukan kita harus cari buy atau harus cari sell nanti begitu kita pengen entry gitu ya.
Nah, oleh karena itu, kalau gue biasanya di time frame H4 ya, gue contoh di sini misalnya gue menggunakan major time frame-nya H4. Itu gue cuma lihat pergerakan candle per candlenya. Dan itu kalian nggak usah narik candlenya sampai belakang gitu ya, nggak perlu teman-teman. Karena kalian pengen trade-nya itu harian, kalian cukup lihat beberapa candle ke belakang. Contohnya di Ethereum seperti ini, kalian lihat, oh candle-nya di sini lebih dominan bullish yang impulsif ya. Taunya dari mana bang? Ya kalian tinggal lihat, hitung aja candle bullish yang hijaunya tuh berapa banyak, merahnya berapa banyak, terus hijau sama merah yang lebih panjang-panjang atau lebih lebar-lebar itu yang mana gitu. Itu bahasa orang awamnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pakai mata kita ya, bahwa bullish itu lebih dominan. Kenapa? Karena range bullish yang bodinya panjang-panjang tuh candle bullishnya, candle hitam, candle hijau, terus dia lebih banyak juga candle hijau gitu. Ya. Dan ini ya kalian bisa lihat di sebelah sini ya, di candle yang hijau yang sebelah sini itu adalah bullish impulsif teman-teman ya. Dia ada korektif sedikit ke bawah tapi dia langsung naik lagi ke atas. Ya makanya berarti bias kita berdasarkan major time frame ini, pergerakan candle ini atau next candlenya dia lebih dominan ke arah bullish. Ya jadi bias kita udah dapat bias nih untuk trade kita. Oke, di major time frame gue sudah dapat biasnya. Gue harus cari yang namanya buy. Kenapa? Karena dia kemungkinan ya dia akan minimal dia akan jemput high yang ada di sebelah sini gitu. Jadi dia masih ada sisa pergerakan. Oke. Kalau gue lihat di sini sekarang 2882 bisa sampai ke 2833 gitu ya. Jadi masih ada sisa pergerakan seperti itu. Dan itu yang dinamakan sebagai bias. Nah oke, langkah pertama sudah clear ya teman-teman ya. Kita sudah dapat biasnya yaitu kita cari buy. Nah kita turun deh tuh ke time frame medium, namanya medium time frame. Medium time frame ya itu bisa kalian pakai di M15 atau M30 kayak gitu ya. Tergantung kalau misalnya kalian pakai daily berarti kalian medium time frame-nya M30. Kalau kalian pakai H4 kalian medium time frame-nya M15 gitu ya. Nah kita turun ke M15. Oke, di M15 itu yang kita cari apa? Nah tadi kan kalau di major time frame yang kita cari itu adalah bias atau direction. Kalau di M15 atau medium time frame-nya, kita cari yang namanya tendensi, teman-teman ya. Nah, tendensi itu apa yang kita cari? Kita cari pola-pola yang mendukung kita punya bias tadi ya. Jadi kalau biasnya buy, berarti kita cari pola-pola yang mendukung kenaikan harga ini akan bergerak naik. Contohnya gimana, Bang? Contohnya, misalnya di M15 ini ada chart pattern yang namanya descending broadening wedge kayak gini. Nah, apa itu descending broadening wedge? Itu adalah sebuah pola continuation yang kalau misalnya terbentuk dan di break seperti yang terjadi di kasus Ethereum ini, dia akan ada tendensi harganya akan melanjutkan ke atas. Nah, melanjutkannya sampai mana? Kalian bisa tarik 1:1 seperti ini ya. Jadi dari low sini ke high sini, kalian copy paste aja seperti ini dan kalian bisa dapetin target kenaikannya, which is itu sampai 2858. Gitu. Oke, jadi kalian sudah dapat nih. Oke, tendensinya untuk kasus si Ethereum ini yang sejalan dengan biasnya tadi gue sudah dapat, yaitu dia ada descending broadening wedge gitu ya. Jadi itu bisa jadi konfirmasi kedua kalian. Nah terakhir, oke, setelah ini kan kita sudah tahu, oke berarti ini saya sudah benar ini sudah breakout gitu ya, saya sudah saatnya entry. Tapi kapan sih saya udah boleh entry atau belum? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kalian harus turun ke time frame paling kecil, yaitu yang namanya minor time frame, ya. Nah, minor time frame ini sekali lagi kalian bisa pakai M1 atau M5. Kalau kalian mediumnya itu M30, kalian pakai minor time frame-nya M5. Kalau di M15 berarti minor time frame-nya di M1. Ya, which is itu gua akan ganti ke M1. Nah, di M1 ini kalian cari apa? Kalian cari yang namanya momentum, teman-teman ya. Momentum itu berupa apa, Bang? Ini berupa price action kalian yang sudah kalian pelajari ya. Bisa misalnya kalian cari area demand-nya atau supply and demand-nya gitu ya. Kalian cari FVG-nya, imbalance-nya, false break dan segala macamnya kalian cari gitu ya. Liquidity sweep itu juga kalian cari di time frame M1 ini. Nah, contohnya di sebelah sini, teman-teman. Ya. Boleh nggak sih gue langsung buy di kondisi seperti ini gitu? Kurang tepat. Kenapa? Karena dia baru baru menyapu high yang terjadi di M1-nya, yaitu di sini ada high, swing high minor ya. Which is dia kembali lagi ke bawah. Ini ada potential false break, teman-teman ya.
yang which is tuh potential false break, dia akan ke bawah arahnya. Ya, jadi kalau kita entry di sini, kalau kita mau dapat entry yang sepresisi mungkin, ya kita bisa nunggu, teman-teman. Oke. Nah, turunnya sampai mana? Karena ini dia liquidity sweep yang di atas, tentu targetnya adalah swing low terbawah gitu ya. Nah, swing low terbawah ini kita tandain, teman-teman ya. Jadi kita tinggal tandain seperti ini. So, plan kita itu adalah ketika harga masuk ke sini ngambil bergerak ke low yang sebelah sini dan dia mantul kembali ke atas gini, membuat false break baru ke arah bullish, baru kita boleh entry buy gitu ya. Nah, kenapa sih saya harus buat seperti itu, Bang? Supaya risk reward ratio kalian itu aman gitu ya. Nah, tapi kalian perhatiin dah. Kalian ini skenario pertama ya. Kemudian skenario kedua kalian mikir, "Bang, tapi di sebelahnya sini ada low lagi." Gitu ya. Di sini juga ada low lagi. Apakah nanti dia akan bergerak sampai sini terus naik, Bang? Apakah dia mau makan low yang di bawahnya? Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian lihat histori yang lebih panjang. Histori yang lebih panjang itu adalah di sini kalian cari area base yang terdekat ya, which is itu area base yang lumayan kelihatan itu adalah yang sebelah sini, teman-teman. Gue gambarin. Nah, ini adalah area base yang paling kelihatan ya. Di sini high-nya di atas sini, low-nya di sebelah sini. Nah, ini menjadi base, oke? Nah, ini kan base-nya lebar sekali ya. Base-nya tuh range-nya lebar. Kalian bisa mempersempit dengan cara kalian bikin pivot point ya seperti ini. Yaitu 2810, setelah dapat kalian delete aja ya karena kalian sudah dapat levelnya. Nah, dari yang kita sudah dapat seperti ini, berarti kita bisa simpulkan, oke, ini spekulasi kalian bisa di sebelah sini. Kalian bisa melakukan entry dengan average down nanti ya, dengan split lot kalian. Atau kalau mau super aman, kalian tinggal tunggu aja harganya drop sampai ke level pivot point ini, karena dia sudah, dengan dia drop ke sini, dia mengambil beberapa liquidity ya, di sebelah sini dimakan, di sebelah sini juga dimakan, dan baru kalian bisa entry buy di sebelah sini dengan stop loss di bawah sini ya. Target profitnya tentu di high sebelumnya dengan risk reward ratio dapat di 1:2. Dengan seperti itulah kalian bisa mendapatkan entry terbaik ya. Dan kalau misalnya kalian melakukan ini secara konsisten ya, cara breakdownnya dan segala macamnya, maka nanti trade kalian tuh akan lebih bagus gitu. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang time frame ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu buat drop pertanyaan kalian di komen ya, di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian itu komennya oke dan gue bisa jawabin, ya gue pasti akan jawabin. Dan kalau kalian mau request itu kalian juga boleh komen juga ya. Kalau misalnya kalian pengen gue bikinin video apa, kalian tinggal komen aja. Kalau gue bisa bikinin, pasti gue bikinin untuk kalian. Gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian mau belajar lebih detail tentang trading ya, kalian bisa join di channel membership gua di YouTube ini, karena di situ gua akan sharing banyak hal yang menjadi core gua dalam trading ya. So kalian bisa ikutin dan nanti akan ada event-event yang menarik di membership tersebut ya, karena jujur aja membership ini masih pengembangan teman-teman ya, dan itu akan terus ada fitur-fitur tambahan dan tentunya request dari kalian juga gitu. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.